ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي جعل شهر ذي الحجة وعيد الأضحى فرصة لزيادة الطاعة والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah Id pagi ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita semua, yang tak terhingga jumlahnya, yang harus kita buktikan dengan diimplementasikan dalam amal dan kerja nyata di keseharian kita. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan sifat takwa, yaitu takut kepada Allah, takut akan hukuman Allah sehingga semangat beribadah, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berbahagia karena sedang merayakan Idul Adha, berkumpul melaksanakan salat Idul Adha, mendengarkan khutbah, dilanjutkan setelahnya penyembelihan hewan kurban dan pembagiannya. Dan yang paling ditunggu juga adalah pengolahan daging hewan kurban tersebut, yang akhirnya jadi banyak sekali olahan daging seperti rendang, sate, gulai, kari dan sebagainya. Namun di saat yang sama juga saudara-saudara muslim kita di Palestina sedang mengalami derita yang luar biasa. Pembantaian, pembunuhan, pengeboman, dan berbagai aksi terorisme dan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada saudara-saudara muslim kita di sana. Kelaparan, kehilangan tempat tinggal, sumber makanan dan minuman. Jutaan orang terpaksa harus mengungsi dan tinggal di tenda darurat demi menjaga keselamatan mereka. Marilah di hari yang mulia ini, di pagi yang berkah ini, kita berdoa agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka, senantiasa menguatkan hati dan langkah mereka, dan memusnahkan segala pihak yang membuat mereka menderita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bicara kurban, maka tidak bisa lepas dari sejarah disyariatkannya ibadah kurban tersebut. Berawal dari kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, yang diperintahkan Allah, yang mana jika kurbannya diterima, maka salah seorang dari mereka dapat menikahi saudarinya yang bernama Ikrimah. Lalu di masa berikutnya, yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim alaihissalam pun segera memberitahu anaknya dan langsung disetujui anaknya. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari ibadah kurban, seperti sarana kita bersyukur kepada Allah,
atas segala nikmat, sarana untuk saling tolong-menolong antar saudara muslim dan lain sebagainya. Pada khutbah singkat kali ini kita akan mengulas salah satu hikmah yang sangat penting yang mungkin luput dari sebagian kita, namun harus kita ulas kembali, yakni pola komunikasi yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan anaknya terkait mimpi menyembelih anaknya. Mengapa tentang komunikasi? Karena komunikasi khususnya dalam keluarga dan terlebih antara ayah dan anak adalah unsur penting yang jika ini sudah bagus, maka keluarganya pun akan kuat dan kokoh. Ketahanan keluarga muslim yang kokoh akan menjadikan peradaban Islam yang gemilang yang kita impikan akan terwujud. Sebaliknya, jika pola komunikasi ini bermasalah, maka masalah-masalah yang lain kita sadari atau tidak akan bermunculan satu persatu dan menentukan segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu yaitu Ismail alaihissalam sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berkata, "Wahai putraku, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 23 halaman 117 menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi saat usia Nabi Ismail alaihissalam menginjak kira-kira 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Dari ayat tersebut dapat kita amati bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya terkait mimpi yang dialaminya. Bagaimana pula pola komunikasi antara beliau dengan anaknya yang ini menjadi contoh bagi kita semua. Mengingat bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk belajar komunikasi. Yang ini akan mempengaruhi perkembangan karakter seorang anak tersebut. Jenis komunikasi yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam adalah komunikasi antar pribadi. Yang ini adalah komunikasi dalam bentuk percakapan timbal balik antara 2 atau 3 orang. Yang polanya adalah pola pertanyaan dan dialog. Dapat kita lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, lalu ia pun menyampaikan mimpinya tersebut ke Nabi Ismail alaihissalam, lalu bertanya, "Pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh keyakinan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dari dialog tersebut dapat kita simpulkan beberapa nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam komunikasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang pertama adalah demokratis. Hal ini tercermin ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan hak kepada Nabi Ismail untuk mengemukakan pendapat atas perintah Allah yang datang melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap otoriter atau sewenang-wenang, bisa saja langsung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Nabi Ismail alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memberikan teladan yang baik bagi orang-orang yang hidup setelahnya.
bahwa sikap yang seyogyanya diambil oleh orang tua adalah sikap demokratis, yakni bermusyawarah dengan bersikap terbuka kepada anak, mau mendengarkan pendapat anak. Yang kedua adalah iman yang kokoh. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekokohan iman yang luar biasa. Dengan inilah beliau di usia muda, di mana keyakinan, kepercayaan kaumnya saat itu adalah menyembah berhala yang dipahat sendiri oleh mereka. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam berani melawan kepercayaan mereka dan bahkan menghancurkan patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Dengan iman yang kuat juga, ia mengajak ayahnya itu Azar untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan berhala. Dengan iman yang kuat juga, ia sanggup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai orang tua, mari kita perkuat iman. Terlebih di zaman sekarang banyak godaan syahwat. Dengan iman yang kuat akan menjadi benteng dari itu semua. Dan dengan iman yang kuat juga akan membuat anak-anak kita menjadi anak yang salih, salihah dan juga taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia. Lalu yang ketiga adalah akhlak yang terpuji. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi Ibrahim memiliki akhlak yang mulia ketika berkomunikasi dengan ayahnya Azar, yang mana ayahnya adalah seorang yang menyembah berhala yang menggunakan kata-kata yang santun. Meskipun Nabi Ibrahim tidak membenarkan keyakinan ayahnya, Nabi Ibrahim menghadapkan kata ke ayahnya dengan kata yang sangat lembut, yang sangat sopan, yaitu ya abati, wahai ayahanda. Ini adalah bahasa yang halus dan penuh hormat. Tidak diucapkan dengan kata lain, misalnya ya abi atau ya walidi, yang artinya hanya sekedar wahai ayahku. Memang mirip, tapi perbedaan yang tipis itu akan sangat berarti. Terlebih tujuan dalam dakwah adalah menyentuh hati orang yang sedang didakwahi. Begitu pula saat Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya dengan kata ya bunayya, yang ini mengandung arti cinta dan sayang. Kurang lebih artinya adalah wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta. Padahal bisa saja beliau memanggil anaknya dengan kata ya waladi atau ya ibni, yang artinya hanya sekadar wahai anakku. Sehingga dengan akhlak beliau yang terpuji inilah Nabi Ismail alaihissalam pun mempercayai dan membenarkan mimpi tersebut. Seorang anak akan mudah mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya bila perkataan itu disampaikan dengan baik dan berakhlak. Maka jadilah kita orang tua yang berakhlak, yang dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Lalu berikutnya dari dialog Nabi Ismail alaihissalam dapat kita ambil juga 3 pelajaran. Yang pertama adalah taat sebagai orang tua. Tugas anak adalah taat kepada orang tua. Dalam banyak ayat dan hadis dijelaskan bagaimana kewajiban taat dan berbakti kepada kedua orang tua dan larangan durhaka kepada mereka. Nabi Ismail alaihissalam adalah sosok yang taat kepada orang tuanya. Tercermin dalam kisah penyembelihan tersebut, bagaimana Nabi Ismail tidak menolak ataupun melawan apa yang disampaikan ayahnya. Tapi perlu kita ingat juga bahwa ketaatan Nabi Ismail alaihissalam adalah karena teladan dari ibunya, yaitu Sayyidah Hajar, yang ia adalah sosok yang tegar, taat, tabah, dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Maka jadilah istri yang taat agar anaknya jadi taat dan berbakti. Yang kedua adalah sabar. Nabi Ismail adalah sosok yang sabar. Hal ini tercermin dari perkataan beliau tatkala mendengar kabar penyembelihannya.
Beliau pun menjawab, ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sifat sabar inilah yang mendorong Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bertambah yakin dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar ada dua, sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat. Teruslah bersabar karena sungguh pahalanya sangat besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanul ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Nilai yang ketiga dari dialog Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sopan santun dalam menjawab pertanyaan. Nabi Ismail ketika berkomunikasi dengan ayahnya sangat sopan dan santun. Hal ini adalah perilaku yang sangat terpuji yang ditunjukkan oleh seorang anak kepada ayahnya. Dengan menggunakan kalimat ya abati, wahai ayahanda, beliau pun menerima dengan sukarela permintaan ayahnya untuk menyembelihnya karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka didik anak-anak kita untuk sopan santun dalam berbicara dengan nada dan intonasi yang baik, tidak kasar, apalagi membentak dan berteriak. Didik anak-anak kita bukan hanya sekadar nasihat demi nasihat, akan tetapi dengan tauladan yang baik yang kita contohkan, lalu mereka tirukan dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين
اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في رفح. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا الصلاة فيه. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا الصلاة فيه. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا الصلاة فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جعلنا الله وإياكم من الآعدين والفائزين والمقبولين. آمين آمين يا مجيب السائلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.